untuk kita semua. Cermatlah dalam memilih makanan, dan selalu konsumsi pangan yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gading dan rekan ASN Kecamatan Kelapa Gading, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya hari ini dengan Fitra Seva selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pegangsaan 2 mengawal acara Odading, obrolan dapur Kelapa Gading. Acara ini bisa Sobat Gading saksikan di channel YouTube @gadinggolf210. Saya ulangi, acara ini dapat Sobat Gading saksikan di channel YouTube @gadinggolf210. Kemudian untuk melihat-lihat kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kelapa Gading, dapat Sobat Gading saksikan di Instagram @gadinggolf. Saya ulangi, di Instagram @gadinggolf. Kemudian jika Sobat Gading ingin melihat pelayanan apa saja sih yang bisa Sobat Gading mengakses website www.gadinggolf.com. Kemudian jika Sobat Gading semua ada keinginan atau berinisiatif untuk tema-tema unik atau tema-tema yang seru nih, untuk Odading selanjutnya bisa Sobat Gading WhatsApp ke nomor 0896 5433 7705. Saya ulangi, jika Sobat Gading menginginkan acara dengan tema-tema yang seru, lebih inspiratif dan sebagainya, dapat Sobat Gading WhatsApp ke nomor 0896 5433 7705. Baik Sobat Gading, Odading ini merupakan program atau wadah yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, kemudian juga mempublikasikan program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kecamatan Kelapa Gading, kemudian juga sebagai tempat untuk berinovasi. Jadi Sobat Gading, jangan lupa selalu tonton Odading, obrolan dapur Kelapa Gading. Baik, kita mulai saja obrolan kita hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita semua dua orang Sri Kandi dari Kelurahan Pegangsaan 2, salah satu dari 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Kelapa Gading. Sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan dua Sri Kandi itu, izinkan saya untuk memberikan pantun. Bang Arul ketusuk jarum, terus lari masuk goa. Saya ucapkan assalamualaikum kepada kader keamanan pangan Kelurahan Pegangsaan 2. Assalamualaikum Ibu Siti Amroni ya, juga dengan Ibu Asina. Ibu Siti Amroni ini biasa disapa apa Bu di masyarakat Bu? Biar ngobrolnya enak nih nanti nih. Saya biasa disapa dengan di masyarakat itu biasa dipanggil Po Aam. Oh Aam ya. Iya, Empok juga bisa kelihatan lebih muda ya. Po Aam dan Bu Asinah ya. Ya. Kalau warga Kelapa Gading khususnya Kelurahan Pegangsaan 2 sih nggak asing lagi ya dengan dua sosok Sri Kandi ini. Tapi dalam hal ini kita akan bincang-bincang terkait dengan Kelurahan Aman Pangan ya. Po Aam dan Bu Asinah ini adalah merupakan kader ya, kader keamanan pangan ya, kader ya, nggak keder. Kader keamanan pangan. Nah, tentu Sobat Odading semua
pengen tahu nih, mungkin nggak terlalu familiar ya. Kader keamanan pangan itu ngapain aja ya, Bu? Kader keamanan pangan ini adalah mensosialisasikan di mana kondisi dan upaya yang diperlukan untuk pencegahan pangan dari cemaran seperti biologi, kimia dan fisik, kimia dan fisik. Oh, oke. Jadi jangan sampai pangan yang kita konsumsi itu membahayakan tubuh kita. Masyarakat. Oh, jadi Ibu ini polisi pangan ya? Bisa dikatakan begitu juga kan? Iya, menjaga ya. Oke. Serta juga ya dengan tidak bertentangan dengan agama, ya, dan keyakinan ya, sehingga pangan itu aman untuk dikonsumsi. Oke. Iya, Ibu tadi bilang ada unsur biologi, ada unsur kimia. Itu maksudnya apa aja tuh biar kita lebih bisa tahu lagi? Unsur dari biologi itu adalah makanan yang mengandung bakteri ya, bakteri salah satunya ya. Terus kalau untuk kimia itu seperti penggunaan zat-zat kimia yang tidak harus dipakai untuk atau dikonsumsi layaknya, seperti untuk makanan yang tidak bagus gitu maksudnya. Nah, untuk fisik itu banyak yang mengganggu, ibarat kata seperti kayak ada staples, ada rambut, itu kan gangguan fisik ya untuk pangan. Jadi memang ke pangan itu harus diperhatikan semuanya, baik dari bakterinya, baik dari zat kimianya, dan juga dari fisiknya. Jadi harus benar-benar. Kalau kimia saya sering dengar itu di TV boraks ya, Bu ya. Terus juga bahan tekstil ya. Bahan tekstil pewarna. Oke, ya itu berbahaya sekali ya, Bu ya. Berbahaya. Apalagi untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang di sekolah-sekolah ya, Bu. Kalau di sekolah, Ibu juga atau ada yang tim yang lain untuk mengamankan pangan sekolah? Sistem kadernya Bu gurunya. Oh, Bu gurunya. Memantau. Jadi kita ada komunitasnya. Jadi dari sekolah itu kita ambil gurunya itu untuk masuk ke dalam menjadi kader pangan. Jadi dipantau oleh gurunya. Karena kalau kita kan dari masyarakat nggak bisa ya nggak selalu untuk berkeliling ke sekolah. Jadi memang jadi dari sekolah itu kita ambil beberapa guru untuk menjadi kader pangan aman. Ya. Oke. Oh, jadi kader ini tidak hanya dari unsur masyarakat ya, Bu, ada juga dari unsur sekolah ya. Unsur sekolah sasarannya ya kantin-kantin sekolah ya. Kantin sekolah. Jadi yang memantau itu adalah guru itu yang menjadi kader pangan aman untuk memantau kantin. Tapi kita juga berkolaborasi ya. Jadi nanti kalau ada pemantauan atau sosialisasi, kita bekerja sama dengan guru itu untuk mensosialisasikan di kantin-kantin itu. Juga kepada ibu-ibu atau siswa untuk pangannya gitu. Oke, artinya kolaborasi ya, Bu ya. Kemudian selain unsur dari masyarakat, terus juga guru, apakah ada lagi, Bu, unsur-unsur lainnya? Unsurnya yaitu retail dan pangan siap saji seperti. Oh, itu ya, untuk yang jika Ibu mau pengujian itu ya, Bu ya. Ibu jika jadi jika Ibu mau menguji makanan itu kan ada dua jenis makanan, Bu. Ada dua jenis makanan untuk pengujian. Makanan itu ada yang kemasan, ada juga siap saji ya, siap disantap ya. Itu treatmentnya seperti apa itu, Bu? Untuk kemasan itu kita lihat dari izin BP POM-nya. Kalau tidak ada, itu yang kita ambil sampel untuk pengujian aman atau tidaknya. Nah, terus untuk siap saji, yaitu kita juga kita ambil dulu, maksudnya kita beli dulu, nanti kita bawa, baru kita adakan rapid test. Untuk itu. Rapid test tuh Ibu itu lumayan loh, Bu, harganya. Ibu dari mana rapid testnya? Kita udah disediain di BP POM dan udah disiapin di kelurahan. Rapid test kader pangan. Oh, jadi Ibu sebagai kader pangan ini sudah dibekali ilmu dulu ya. Oh, coba Bu, dari awal ini Ibu dibentuknya kapan Ibu? Kader keamanan pangan Kelurahan Pegangsaan. Dari bulan Mei 2023. Mei 2023 sampai sekarang. Iya. Oke, sejak dari awal itu, awalnya Ibu setelah dibentuk diberikan pelatihan ya. Oke, bisa diceritakan Bu pelatihannya bagaimana ini? Kita terjun langsung ke
lapangan, pelatihannya. pelatihan 2 hari di hotel. Terus setelah kita adakan pelatihan, baru kita ada terjun ke masyarakat. Maksudnya kita bersosialisasi. Baru setelah itu kita terjun ke lapangan ya, bersosialisasi. Baru kita adakan itu pengujian-pengujian. Oh, jadi saat Ibu di pelatihan itu selain diberikan teori-teori, juga diberikan cara-cara pengetesan, pengujian makanan itu, rapid test ya, apakah melewati ambang batas atau tidak, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini penyelenggaranya siapa tadi, Bu? Penyelenggara pelatihannya? BPPOM. Oh, jadi selama ini, selama berkegiatan ini Ibu tetap didampingi BPPOM dan juga untuk berkonsultasi ya hal-hal terkait teknisnya ya. Oke. Kemudian untuk warga nih Bu, warga, saran-saran Ibu nih untuk warga, apa sih yang harus warga lakukan agar pangan yang dikonsumsi itu terjaga keamanannya seperti itu. Untuk warga yang diperhatikan adalah dari segi kesehatannya ya, kesehatan makanan itu harus dilihat, dan bagaimana cara dia mengolah makanan, bagaimana cara dia menyajikan makanan, dan bagaimana cara dia menyimpan makanan. Oh, itu untuk sosialisasi ke warga. Oke, ke warga. Kalau untuk di retail juga Ibu memberikan edukasi ya untuk retail. Seperti apa itu Bu, di edukasi ke retail? Kita itu kita lihat tata rapinya dia itu, tatanan penyusunan ya. Kita lihat penyusunannya udah betul atau tidak. Di situ kalau yang tidak betul, kita sosialisasi gimana cara yang betul yang tidaknya. Ya, di situ nanti dia mendengarkan. Nah, sebulan lagi kita bilang sama dia, nanti sebulan lagi kita balik. Cuma kita nggak bilang kan apa harinya atau tanggalnya. Nah, pas baliknya lagi itu kita tinjau lagi di situ. Itu ada yang tersusun rapi dan kita datang, aduh Ibu maaf, kita bilang, saya itu nggak ngerapiin semuanya karena kemarin anak saya sakit, cuma ini saya rapiin. Tapi kita sosialisasi bulan kemarin sudah terpakai sama dia, sudah di ini nama dia. Oh ya, artinya setidaknya walaupun belum sesuai dengan harapan, setidaknya warga sudah tahu nih, udah nggak enak hati nih, kira-kira saya ada yang nggak sesuai nih, kurang lebih seperti itu ya. Kesalahan dia kita datang udah, aduh saya belum semua yang kemarin bilangin. Jadi kita kunjungan itu dia udah merasa kehadiran kita gitu. Jadi dia bilang, oh iya Bu maaf, udah minta maaf duluan. Sebenarnya kita nggak apa-apa ya, tapi bersyukurnya itu jadi mereka tuh memahami gitu. Ternyata dengan tatanan di retail yang bagus itu memang indah dipandang, bagus dalam penataannya itu memang ternyata jadi tidak mencampur yang mana kimia dan yang mana makanan. Oh, penataannya seperti apa yang dimaksud Bu? Misalnya bagaimana penataannya? Penataannya itu misalnya dia jual rokok, itu rokok susun rapi, dan sabun-sabun tersusun rapi, tidak boleh dicampur dengan makanan dapur. Oke. Karena kalau dicampur itu akan terjadi apa Bu? Itu bakteri penyengatnya, sabun itu walaupun terkukus rapi kan baunya jengat, beda sama terasi, tapi nggak menjengat sabun wangi. Campur bakteri. Oh. Oke. Itu juga kita mengambil ada beberapa sampling ya, kalau ada penataan, maksudnya penataan untuk makanan yang dikonsumsi seperti kayak ada yang bahan makanan rumahan ya. Itu yang kita teliti juga cara penataannya bagaimana, di mana dikelompokkan di mana. Oh, oke. Kalau untuk ke rumah-rumah warga Bu, apakah bisa mengakses rumah-rumah warga atau bagaimana Bu? Bisa. Jadi juga melihat dapurnya. Oh. Jadi kita ada trik-trik susunannya. Iya. Jadi ada ketika mengolah makanan. Ya. Jadi bukan hanya mengolah makanan, kita juga lihat penataan rumahnya. Bagaimana penataan rumahnya, bagaimana kita lihat posisi dapurnya, terus bagaimana cara dia
mengolah makanannya di mana, jadi itu yang kita perhatikan. Jadi kalau memang oh ini tidak baik, itu yang kita sosialisasikan pada keluarga. Jadi kita datang door to door kalau keluarga ya. Iya. Apakah selama ini pernah ada nggak sih Bu penolakan warga? Belum apa-apa udah langsung nggak mau gitu? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ya, berarti Ibu persuasifnya bagus ya. Jadi tidak, memang kalau datang itu langsung assalamualaikum, nanti kita kunjungan, iya ada apa Bu, maaf Bu. Karena kita langsung memperkenalkan diri. Iya. Sebelum kita kunjungi kita oh iya, jadi belum ada kenal, jadi assalamualaikum Bu, maaf kenalkan saya ini kader kamar, dan dia bertanya apa sih Bu kader kamar, ada kader apa sebenarnya? Iya. Jelaskan. Mereka mengerti, baru boleh Bu saya lihat rumahnya, keadaan rumahnya bagaimana, adakah penataan ininya kulkas ya, makanannya di bagaimana dalam kulkas itu seperti apa itu. Tapi alhamdulillah sama ini mereka terima kita dengan baik. Iya, alhamdulillah. Seru sekali ya Sobat Gading. Tadi kita sudah dengarkan nih pengalaman-pengalaman dari kader keamanan pangan Kelurahan Pegangsaan 2. Tapi nih ngomong-ngomong Bu, ini kan Ibu tidak digaji kan ya? Nah, pasti banyak yang bertanya nih Sobat Gading, kok mau gitu kan? Tidak digaji tapi repotnya luar biasa. Belum nanti kalau misalnya mungkin ada warga yang agak sulit diberikan pemahaman gitu kan? Tentu ada trik-trik khusus gitu yang harus kita, treatment khusus yang harus kita terapkan ke orang tersebut itu. Tadi yang saya tanyakan, kok Ibu mau gitu? Ya, sebenarnya kita memang melakukan ini dari hati ya, dari hati. Kalau memang sudah kita mempunyai jiwa sosial, itu akan dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya. Lagi itu tuh masyarakat ya, kita masyarakat itu dengan senang hati. Oh, jadi tujuannya kalau sudah kepuasan batin ya, tidak ternilai dengan materi Sobat Gading. Bayar dengan sendirinya apabila kita berkunjung ya, ada baik, ada senangnya juga kita berkunjung, mamanya baru sekali mungkin. Jadi kita ngobrol dia tanya gitu. Oh iya Bu, maaf, Ibu mau minum apa? Itulah berkahnya kita. Berkahnya. Iya Bu, mau makan. Kadang-kadang kita nggak minta, tahu Bu ayo Bu silakan dicicipin. Bentar ya Bu, tunggu. Nggak taunya dia ke warung, dia beli makanan sama kita. Kita tanya juga Ibu belinya di mana. Nah kita tanya dari makanan itu di mana, kita kunjungilah warung itu. Oh ya. Jadi tamu. Gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi menambah silaturahmi juga ya. Seru sekali nih Sobat Gading, pengalaman dari ibu-ibu kita ini terkait keamanan pangan. Nah, kemudian selain makanan, ini baru yang Ibu terapkan baru makanan ya? Mungkin nanti ini karena ini terkait BP POM, saya nggak tahu nih apakah nanti akan lanjut ke obat juga atau gimana. Tapi sekarang ini fokus hanya untuk keamanan pangannya ya, artinya makanan ya. Kemudian tadi saya sampaikan Kelurahan Pegangsaan 2 merupakan juga kelurahan aman pangan nih. Yang Ibu pahami kelurahan pangan aman itu seperti apa sih Bu? Alhamdulillah untuk Kelurahan Pegangsaan 2 itu setelah kita kunjungi dari rumah ke rumah, dari retail ke retail, dari panganan siap saji itu, dan kita ambil sampling-sampelnya itu, alhamdulillah dari ujian itu semua ya memang ada beberapa ya, ada beberapa mungkin 1-2 tapi aman gitu, lebih banyak amannya daripada tidaknya. Oh oke. Alhamdulillah. Betul. Jadi dari keluarganya, dari lingkungan keluarganya kita lihat mereka sudah mengerti bagaimana cara memasak, bagaimana cara penyajian, bagaimana cara penyimpanan untuk keluarga. Untuk retailnya juga memang cuma ada beberapa warung yang belum mengerti tentang penataan. Kita bina, kita sosialisasi, kita bimbing untuk kadang kita bantu. Itu sudah alhamdulillah udah bagus juga sekarang dan udah mulai mengikuti. Nah untuk siap saji pun karena memang siap saji ini di sini kan sekali konsumsi, sekali makan ya gitu, sekali habis, itu alhamdulillah mereka aman ya. Sobat Gading, jadi kalau ketemu dengan kader keamanan pangan nanti misalnya entah itu di sekolah atau di
pasar mungkin ya Bu ya, atau di lingkungan sekitar kita tolong dibantu karena mereka adalah kader-kader unggulan Kelurahan Pegangsaan 2 yang mengamankan pangan kita. Jadi ini investasi jangka panjang ya, karena yang ibu-ibu ini juga menjaga kesehatan warga, terutama warga khususnya Kelurahan Pegangsaan 2. Jadi mohon jika Sobat Gading bertemu dengan ibu-ibu ini atau tim kader keamanan pangan, mohon dibantu ya. Seperti itu. Oh iya, beberapa waktu lalu saya melihat Bu di RPtra Kelurahan Pegangsaan 2, di beberapa RPtranya itu anak-anaknya itu sedang main ular tangga. Main ular tangga, tapi saya perhatikan itu ada terkait keamanan pangannya gitu. Iya, bisa diceritakan itu apa sih Bu? Betul, itu adalah cara kita mengedukasi terhadap anak-anak. Karena anak-anak itu juga tidak mudah ya menyerap apa sih pangan aman tuh. Gitu. Jadi kita adakan edukasi dengan bermain ular tangga. Jadi mereka bisa lebih memahami, lebih mudah, maksudnya lebih mudah mengenal dan memahami apa pangan aman itu. Jadi dengan begitu kan mereka bisa mengerti tentang klik ya, terus tentang oh ya kalau saya makan ini saya sakit perut, akhirnya dia turun kemana dia, oh dia harus berobat, oh terus bagaimana, oh kalau saya makan ini berarti saya sehat, begitu. Jadi mudah dicerna untuk anak-anak kalau edukasi melalui ular tangga. Iya. Seru juga lo permainannya. Seru juga. Ibu-ibu juga pada loncat-loncat. Udah lupa umur ya. Iya. Kalau yang ke RPtra tuh kadang-kadang kan juga suka bawa nih apa diajak main sama ibu-ibunya. Saya boleh main nggak? Oh boleh Bu, silakan. Ayo kita main. Ya, pastinya kita seperti itu lebih mudah. Gitu. Jadi di kolom-kolom ular tangga itu ada edukasinya ya. Terkait bahayanya, apa saja yang membuat bahaya, kemudian bagaimana untuk pangan yang aman. Lagi dia loncat, oh aman. Tapi setelah dia loncat, aduh aku nggak aman. Jadi lucu di situ ada. Seru-seruan ya Bu ya. Oke, selama Ibu dari bulan Mei sampai dengan sekarang itu dari Mei 2023 sampai sekarang, ada nggak sih cerita-cerita unik gitu, apa yang lucu gitu, apa yang jadi apa ini berkesan misalnya gitu, ada nggak sih Bu? Sangat ada ya, pasti ada, karena kita kalau kita kunjungan ke warga itu kan kita tidak sendiri ya, pasti kita dengan beberapa komunitas kader, beberapa komunitas itu pasti ada keseruannya itu. Kadang-kadang kalau kita janjian tidak punya waktu, yuk kita kunjungan ke sini ya, kita kadang-kadang panas-panasan ya, tahu-tahu lagi jalan di tengah jalan kita kehujanan, kita harus minggir dulu, kebetulan minggirnya pas kita berteduh itu kebetulan di warung, kita sambil tanya-tanya. Ada itunya juga ya, ada serunya juga sebenarnya gitu. Jadi pas berteduh di warung kita makan, kita ini apa ngopi, berangkat kita minum air gitu sambil makan, kita sambil bertanya-tanya sama di warung itu. Oh iya. Keadaan warungnya bagaimana, keamanannya bagaimana. Oh jadi seru-seruan bersama ya Bu ya. Oke. Terakhir nih Bu, mungkin dari Ibu mewakili dari kader keamanan pangan, harapan apa nih, harapannya ke depan yang mau Ibu sampaikan terkait keamanan pangan khususnya di Kelurahan Pegangsaan 2 Bu? Harapan kita sebagai kader itu yaitu ingin menjadikan masyarakat ya, terutama untuk keluarga, yang kita terapkan itu adalah untuk keluarga kita sendiri. Memang kalau untuk langsung terjun ke masyarakat atau keluarga itu memang sulit. Jadi yang utama adalah untuk diri kita, bagaimana kita mengerti atau memahami tentang pangan aman itu seperti apa, dan kita pahami juga pangan yang sehat itu seperti apa, karena kita membutuhkan pangan aman itu untuk jangka waktu yang panjang, bukan jangka waktu yang panjang, dan untuk meningkatkan kesehatan kondisi masyarakat semua sebenarnya. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kita saling berkolaborasi lah antara kader dengan warga atau dengan masyarakat supaya bisa saling membantu. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah untuk kebaikan
kita semua gitu. Iya, jadi harapannya semua makin memahami, makin ada pemahaman dari warga ya Bu ya. Kalau Bu Asina mungkin ada Jadinya kita sendiri juga nggak ngerti ya, Mm-mm. mana yang aman, mana yang tidak aman, kita juga nggak ngerti. Mm-mm. Setelah kita dilatih, setelah kita kunjungan, kita memahami kita sendiri. Nah, itu ilmu kita yang kita bagi ke warga. Untuk Iya. aman Kelurahan Pegangsaan. Iya, aman pangan dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian ke masyarakat luas. Ya, mulia sekali Sobat Gading, cita-cita atau harapan dari kader keamanan pangan hari ini, yaitu Bu Asina dan juga Po Aam. Semoga bisa menginspirasi Sobat Gading semua. Tak lengkap rasanya jika tidak kita hadirkan Lurah Pegangsaan 2 Ibu Vera Fitria. ya. Aduh. Selamat datang Ibu Lurah. Iya, terima kasih Bu Seva. Iya. Udah ada pakai jaket hijau-hijau. Iya. Kader keamanan Identitas. pangan, ya. Dari Iya. Pak Aam dan Bu Asina. Ya, terima kasih Bu Lurah sudah menyempatkan waktu mungkin di sela-sela kesibukannya dalam melayani warga, juga menjalankan program-program di Pemprov DKI Jakarta. Tak lengkap rasanya kalau hanya warga saja yang ditanya. Saya juga harus tanya Bu Lurah nih. Iya. Mohon izin Ibu Lurah. Jadi yang mau saya ketahui yaitu bentuk dukungan apa saja sih yang sudah Bu Lurah lakukan dalam rangka Kelurahan Pegangsaan 2 sebagai kelurahan yang aman pangannya. Mohon izin Bu, silakan. Oke, terima kasih Bu Seva. Sebelumnya izin nih, saya belum nyapa kayaknya yang sudah tergabung dengan kita di channel YouTube Gading Gov. Halo Sobat Gading dan juga ASN Kelapa Gading. Menarik sekali ya, tadi sudah berbincang-bincang Bu Seva dengan salah dua ya, karena ada dua orang. Ada 2 orang kader kita di sini juga bergabung tentang Kelurahan Pangan Aman. Jadi seperti apa sih dukungan dari Kelurahan Pegangsaan 2 sendiri untuk mensukseskan kegiatan Kelurahan Pangan Aman? Pastinya yang pertama, kami di sini sudah membentuk tim keamanan pangan di Kelurahan Pegangsaan 2. Itu isinya ada saya, ada Bu Seva juga ya. Siap. Dan juga kita mengajak dari PKK Kelurahan Pegangsaan 2 untuk terlibat dalam tim keamanan pangan kelurahan. Lalu selain itu, nah ini 2 orang ini adalah tadi salah 2 dari 30 kader keamanan pangan yang ada di Kelurahan Pegangsaan 2. Jadi memang Kelurahan Pegangsaan 2 ini adalah salah satu kelurahan yang diintervensi oleh BPOM untuk Kelurahan Pangan Aman. Nah, awal diintervensi itu kami hanya punya 15 kader. Betul ya Bu Seva ya? Ya, jadi ada 15 kader. Nah, kami tambahkan lagi karena memang ternyata kegiatan Pangan Aman ini sangat bagus sekali ya, karena dia tidak hanya sekedar untuk pangan amannya saja, tapi juga ternyata sangat berdampak terutamanya untuk kesehatan, lebih jauh lagi gizi, dan lebih jauh lagi bisa berdampak pada ekonomi. Nah, jadi kami tambahkan 15 kader keamanan pangan sehingga sampai dengan Desember 2023 sudah ada 30 kader keamanan pangan yang telah dilakukan bimbingan teknis bersama dengan BPOM. Lalu kami juga punya komunitas keamanan pangan. Nah, inilah komunitas-komunitas yang diintervensi ya, difasilitasi oleh teman-teman dari kader keamanan pangan. Lalu tadi ada yang diperiksa rapid test ya. Nah, itu adalah bentuk intensifikasi dari teman-teman kader keamanan pangan pada komunitas-komunitas Kelurahan Pangan Aman. Lalu selain itu nih, kemarin rapid test yang pertama percobaannya mungkin diuji cobanya di mana? Di kelurahan masih di lantai 3 ya. Nah, yang kedua ini uji cobanya udah di ruangan. Jadi alhamdulillah Kelurahan Pegangsaan 2 juga sudah punya pojok informasi untuk Kelurahan Pangan Aman. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang memang insya Allah dari
tim keamanan pangan kelurahan support untuk kegiatan-kegiatan kader keamanan pangan Kelurahan Pegangsaan 2. Iya, terima kasih Bu Lurah penjelasannya. Ada lagi nih yang mungkin Sobat Gading ingin ketahui. Seperti kita ketahui bersama, kegiatan yang bagus kan memang kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya, ada kolaborasi juga di situ. Mungkin Bu Lurah bisa jelaskan nih, apakah kegiatan Aman Pangan di Kelurahan Pegangsaan 2 ini sudah terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan atau program lainnya? Silakan Bu. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara tentang keamanan pangan, tadi sudah disinggung sedikit oleh Po Aam dan juga Bu Asinah ya. Jadi ternyata keamanan pangan ini tidak berdiri sendiri. Keamanan pangan saling menguatkan ya dengan integrasi dengan program lainnya. Jadi keamanan pangan itu terintegrasi juga dengan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat ya, Germas. Salah satunya kunci keamanan pangan ya itu adalah perilaku hidup bersih dan sehatnya ya, dari mulai cuci tangan, persiapan untuk pengolahan makanan ya, betul. Nah, lalu juga selain integrasi dengan program Germas, ada juga dengan program PHBS, STBM, ya sanitasi total berbasis masyarakat, itu juga terintegrasi. Lalu ada kegiatan yang terintegrasi juga dengan pertanian, ya ada juga dengan pertanian dan juga tentang ketahanan pangan. Lalu ini yang sangat menjadi perhatian dari pemerintah secara nasional yaitu stunting. Ya, jadi bagaimana keamanan pangan ini sangat erat sekali hubungannya dengan stunting, karena ternyata pengolahan makanan yang diberikan kepada anak-anak, apalagi balita stunting, itu diperlukan keamanan pangan yang cukup di rumahnya. Seperti itu. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Lurah. Pegangsaan 2 sudah mengkolaborasikan. Jadi memang kegiatan yang sukses itu tidak akan bisa berdiri sendiri, harus ada terintegrasi dengan kegiatan lainnya. Satu pertanyaan terakhir nih, mohon izin Ibu Lurah. Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu Kelurahan Pegangsaan 2 telah menyabet juara 1 lomba kelurahan tingkat nasional. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Lurah. Nah, seperti kita ketahui bersama pula, untuk tahun ini Kelurahan Pegangsaan 2 juga maju sebagai Kelurahan Aman Pangan tingkat nasional nih. Luar biasa loh. Di bawah kepemimpinan Ibu Lurah Vera Fitria, baru bertugas di Kelurahan Pegangsaan 2 baru 1 tahunan ini kurang lebih ya, tapi memang sudah menorehkan banyak prestasi. Memang Bu Lurahnya juga oke dalam kepemimpinannya, dan warganya juga sangat support, luar biasa. Nah, satu hal nih terakhir Bu Lurah yang mau saya tahu, inovasi-inovasi apa saja nih yang sudah Bu Lurah persiapkan menghadapi event besar ini ya, bisa kita katakan begitu ya. Dalam menghadapi event besar ini tentu harus ada inovasi, lomba Kelurahan Aman Pangan tingkat nasional. Mungkin Bu Lurah bisa sedikit memberikan clue ya. Jangan Bu dibuka semua Bu, sedikit kira-kira apa nih inovasi-inovasi yang memang menjadi jualannya Ibu Lurah Pegangsaan 2. Silakan Bu. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara tentang inovasi ini pastinya nih nggak lengkap tanpa nggak didukung dari kader keamanan pangan, dari warga masyarakat ya, seluruh elemen lintas sektoral yang ada di Kelurahan Pegangsaan 2. Jadi tentunya inovasi kalau misalkan sekedar nama tidak akan optimal hasilnya gitu ya Bu ya. Jadi kami di Kelurahan Pegangsaan 2 terkait keamanan pangan, inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Pegangsaan 2, pastinya dari hal-hal yang rutinitas tapi coba kami gabungkan. Jadi salah satunya itu ada kegiatan yang sama-sama sudah berjalan secara rutin ya Bu, ada Posyandu dan juga PSN ya. Jadi Posyandu dan PSN ini dilakukan oleh Jumantik dan juga kader Posyandu. Nah, ini coba kami integrasikan dengan kegiatan sosialisasi keamanan pangan. Jadi setiap pelaksanaan Posyandu itu juga ada
kegiatan sosialisasi dari teman-teman kader keamanan pangan kepada ibu balitanya terkait bagaimana sih menjaga keamanan pangan di rumah, terutama balita-balita ya. Kalau misalkan dikasih makanan ya harus yang tentunya bersih, sehat, dan juga bergizi seperti itu. Lalu tadi kita juga bareng kalau misalkan PSN nih kita ajak juga kader keamanan pangan untuk sosialisasi ke rumah tangga. Selain itu nih kalau udah bicara teknologi majunya sangat cepat gitu ya, Bu Zerma. Berkembang. Jadi coba kami upayakan digitalisasi. Dalam artian kami di Kelurahan Pegangsaan 2 sudah memiliki website. Boleh dikunjungi mungkin Sobat Gading dan juga ASN Kelapa Gading. Itu ada di pegangsaan2.id. Nah, di situ kami menambahkan fitur untuk kelurahan pangan aman. Nah, di dalamnya itu sudah terintegrasi dengan apa saja informasi-informasi yang diberikan oleh BPOM. Nah, selain itu, sekarang kan media sosial juga sedang gencar-gencarnya ya. Semuanya warga masyarakat kalau mau cari info tinggal cari di Google, di Instagram, cari ketik kata kuncinya keluar semuanya. Nah, ini juga kami optimalkan penggunaan media sosial Instagram di kelurahan_pegangsaan_2. Boleh juga di follow ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kami juga publikasi terkait apa saja yang menjadi menjadi pengetahuan untuk warga masyarakat terkait keamanan pangan. Nah, selain itu, nih kegiatan seperti ini juga ya. Ini Pendukung. juga salah satu inovasi kita semua ya untuk bagaimana mensosialisasikan terkait keamanan pangan. Lebih jauh lagi nih ternyata Kelurahan Pegangsaan 2 nih Bu Seva, ini tidak terbatas untuk ruang lingkup sebaran sosialisasinya hanya di Kelurahan Pegangsaan 2 saja loh. Jadi kita kemarin sudah sama-sama melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk kader keamanan pangan di Kelurahan Kelapa Gading Timur dan Kelapa Gading Barat. Waduh. Ini luar biasa sekali upaya kita untuk menyebarkan lebih luas lagi bagaimana keamanan pangan itu menjadi sangat penting ya, terutama di tengah-tengah warga masyarakat. Kalau inovasi lainnya kayaknya kalau banyak-banyak takutnya nggak sempat gitu saya jelasin. Tahan Bu Lurah, tahan. Itu terkait inovasi yang bisa kita unggulkan, tapi ada lagi inovasi-inovasi lainnya yang menurut Bu Seva jangan dulu. Masih berproses lomba soalnya. Iya, Sobat Gading, ternyata memang kunci kesuksesan itu selain memang programnya bagus, juga semuanya bergerak, dan juga di sini memang dibutuhkan bagaimana Bu Lurah atau kelurahan beserta jajaran Bu Lurah mampu menggerakkan warga ya, bagaimana bisa terus memberikan semangat juga sama warga. Memang sudah semangat sih. Kalau saya melihat ibu-ibu dua ini mah nggak pernah habis bahan bakarnya. Baik, sudah banyak yang kita sharing hari ini Sobat Gading. Untuk closing statementnya mungkin saya tadi diawali dengan pantun, saya akhiri dengan pantun. Para kru minta tolong cakepnya. Belum. Jika ada sekarung sampah, jangan dibuang di pinggir selat. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Camat. Tambocie boleh Bu, soalnya saya orang Padang. Tambocie ya. Mawar merah, mawar berduri. Dicampur gatot bersama tomat. Saya Seva selaku host undur diri. Semoga Odading membawa manfaat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lurah kehadirannya, juga Po Aam, Bu Asina di acara Odading. Semoga memang memberikan inspirasi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi setelah ini. Baik, akhir kata dari saya sebagai host mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.